Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Nah, apa sih penemuan Archimedes? Jika kita punya sebuah wadah yang nantinya akan kita isi dengan sebuah bola. Nah, apa yang terjadi ketika bola ini dimasukin ke dalam wadah ini? Yap, yang terjadi adalah volume airnya akan meningkat, ya, akan bertambah. Loh, dari mana volume air yang bertambah ini? Apakah ada tambahan volume baru atau gimana? Tentu tidak. Kalau misalnya bola ini kita angkat, tentu dia akan kembali seperti gambar yang sebelah kiri ini. Kalau kita masukkan lagi, maka akan naik seperti ini. Nah, berarti di sini ada penambahan volume air ini bukan penambahan sebenarnya ya. Bukan penambahan volume air. Tapi volume air yang di sini ini adalah sebenarnya volume air yang tadinya di sini. Karena posisi di sini digantikan oleh bola ini, maka mau tidak mau air yang ada di sini tadi terdesak dan mereka harus pergi karena posisinya ditempati oleh bola ini. Nah, kemana perginya? Nah, perginya yaitu kemana-mana. Nah, sehingga dampak yang kita lihat adalah peningkatan jumlah volume air. Nah, di sini si Archimedes menyimpulkan, ya, pertambahan volume air ini itu disebabkan karena desakan benda, ya, desakan bola ini. Ya, jadi di atas ini adalah volume air yang terdesak tadi. Nah, sehingga Archimedes menyimpulkan bahwa volume air yang didesak itu besar-besarnya pasti sama dengan volume benda yang ada di bawah permukaan air. Nah, ini karena bendanya full di dalam air, berarti volume air yang di atas ini adalah sama dengan volume benda keseluruhan. Kalau benda yang ini yang di dalam air hanya setengahnya saja, ya berarti volume air yang perbedaan volume air ini adalah sama dengan setengah dari volume benda. Nah, penemuan Archimedes yang ini ya oleh ilmuwan dimanfaatkan untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Contohnya volume batu dan lain sebagainya itu kan tidak bisa dihitung menggunakan rumus. Nah, caranya adalah dengan menggunakan metode seperti ini yang ditemukan oleh Archimedes. Nah, ternyata Archimedes terus melakukan penelitian. Ya. Dia lakukan bolanya ditimbang di udara terlebih dahulu. Misalnya, hasilnya di sini 8 Newton. Nah, setelah ditimbang di udara, si Archimedes memasukkan bolanya ini ke dalam air. Ya. Sehingga ketika bola dimasukkan ke dalam air tadi, tentu volume airnya akan meningkat, ya kan ya? Volume airnya akan meningkat. Seperti yang di slide sebelumnya. Nah, ternyata di sini beratnya berubah menjadi 5 Newton misalnya ya. 5 Newton. Nah, berarti kalau berdasarkan hukum Newton ya, hukum Newton, di sini kan berarti hanya ada satu W nih. Ada berat ke bawah nih. Yang besarnya sama dengan 8 Newton. Nah, ternyata di sini dia berkurang. Ya. Ada W ke bawah. Nah, berarti ada yang menguranginya ini menjadi 5 Newton. Berarti ada satu gaya lagi yang mendorong ini naik ke atas. Nah, gaya ini disebut dengan gaya ke atas. Gaya ke atas. Nah, berapa besar gaya ke atasnya ini? Ini selisihnya tadi. Tadinya 8 Newton, sekarang jadi 5 Newton. Berarti gaya yang menguranginya adalah yang ini tadi. Yang 3 Newton. Nah, berkurang 3 Newton. Berarti ada gaya yang mendorong dia ke atas. Nah, kita sebut saja sementara gaya ke atas. Nah, ternyata gaya ke atas ini nih, itu diukur dengan berat ini, berat air yang ini, ya, berat cairan yang ini besarnya sama, ya. Jadi kalau ini berat zat cair ini, itu besarnya sama dengan gaya ke atas ini tadi, ya. Berarti berat air yang terlebih dari sini tadi, yang pertambahan ini tadi itu sama-sama 3 Newton juga. Sama dengan gaya ke atasnya 3 Newton. Nah, akhirnya Archimedes menyimpulkan
Setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair, baik seluruh maupun sebagian, itu pasti akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, ya. Yang ini tadi. Berat zat cair yang dipindahkan tuh yang ini tadi, ya. Yang bagian atas ini tadi ya. Nah, ini adalah berat zat cair yang dipindahkan tadi, yang didesak tadi. Nah, gaya ke atas inilah yang kemudian disebut dengan gaya apung, atau sebagai penghargaan penemunya disebut juga dengan gaya Archimedes. Nah, gaya apung inilah yang menyebabkan kita lebih mudah mengangkat suatu benda di dalam air daripada di daratan. Misalnya kita di daratan menggendong teman yang 80 kg, kita nggak kuat. Tapi ketika kita masuk ke kolam renang, kita dapat menggendongnya dengan mudah. Karena apa? Karena ada bantuan dari gaya angkat tadi. Ya, ada bantuan dari gaya angkat tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, saat kita memasukkan bola basket ke dalam air, itu seolah seperti ada gaya lain yang mendorong bola basket itu untuk kembali ke permukaan. Ya. Yang kita tekan ke bawah, ada gaya lain yang mendorong dia ke atas. Ya. Nah, itu. Nah, rumus gaya apung atau gaya Archimedes, berat di udara dikurangi dengan berat dalam cairan, dalam zat cair ya. Berat di udara dikurangi berat dalam air. Nah, tadi juga dikatakan bahwa gaya apung itu besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak. Ya, berarti Fa itu sama dengan berat zat cair yang didesak. Berat zat cair yang didesak itu berapa? Nah, kita balik saja bahwa W itu jangan lupa, W itu sama dengan M kali G. Ya, berarti massa dikali gravitasi. Nah, massa ini jangan lupa, seperti tadi, M itu rho dikali V. Ini dari ini ya, dari rho massa jenis ya, M per V. Nah, sehingga kalau M itu rho dikali V. Nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ya, gaya apung itu sama dengan rho dikali V dikali G. Nah, rho ini adalah massa jenis airnya, massa jenis zat cairnya. G ini gravitasi. Nah, yang V ini apa ini? Yang V ini. Nah, yang V ini adalah volume benda yang berada di dalam air. Yang berada di dalam zat cair. Nah, satuannya meter kubik. Nah, contoh. Kita langsung ke contoh ya. Suatu benda memiliki volume 200 cm3, dimasukkan ke dalam air. Hitunglah besarnya gaya apung yang dialami benda jika seluruh bagian tercelup di dalam air. Kemudian, jika 3/4 bagian benda berada di atas permukaan air. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah volume keseluruhannya. Ya, volume keseluruhannya. Nah, yang di sini, seluruh bagian benda tercelup dalam air. Berarti di sini V-nya yang kita gunakan adalah sama dengan volume benda, yaitu 200 cm3. Nah, sedangkan yang B ini, volume ini 3/4 bagian di atas permukaan air. Yang kita pakai itu adalah volume yang ada di dalam air, bukan yang di atas permukaan. Kalau 3/4 berada di atas permukaan, berarti 1/4-nya ada di bawah permukaan. Maka di sini volume yang kita pakai adalah 1/4 dari volume keseluruhannya. Nah, yaitu 50 cm3. Ya. Nah, ini tentu kita harus ubah ke meter kubik dulu ya. Yang ini berarti 200 kali 10 pangkat min 6 meter kubik ya. Naik 2 tangga. Kalau kubik kan berarti satu tangganya 1000, berarti 2 tangga 1 juta. Ya. Nah, di sini juga sama. Berarti menjadi 50 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. Gaya apungnya yang A nih. Berarti FA yang pertama, rho
dikali G dikali V. Wah, rho-nya berapa? Nah, jangan lupa ya, karena air rho-nya itu selalu 1000 ya. Kalau air itu rho-nya itu selalu 1000 kilogram per meter kubik. Kalau gravitasi itu 10 meter per second kuadrat ya. Ini meter, 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 jadi sudah fix satuannya ya. 1000 dikali 10 dikali volumenya ini nih. 20 200 kali 10 pangkat min 6. Ini kita bisa modif ini. Berarti kan 10 pangkat min 6 ini berarti 1/1 juta. Berarti di sini 1/1.000.000. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atas ini nolnya juga ada 6 ya. Jadi ini habis. Ini habis. 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 Maka gaya apungnya sama dengan 2 Newton. Nah, sekarang yang B. Fa sama dengan rho dikali G dikali V. Rho-nya 1000, G-nya ini 10, V-nya ini adalah volume benda yang di bawah air tadi ya. Berarti yang 1/4 bagian tadi, yaitu yang 50 kali 10 pangkat min 6 berarti 1/1 juta ya. 1/1 juta. Nah, ini mah hanya teknis ya. Nggak harus seperti ini melakukannya. Ini di atas nolnya ada 5. Nah, di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 dibagi 10. 0,5 Newton. Contoh soal yang kedua. Berat sebuah benda di udara adalah 100 Newton. Saat dimasukkan ke dalam air seluruhnya, beratnya menjadi 90 Newton. Berapa volume benda? Nah, di sini kita lihat berat di udara. W di udara itu 100 Newton. Saat dimasukkan ke dalam air, berarti W di air, beratnya menjadi 90 Newton. Nah, di sini kita udah tahu nih, selisihnya adalah 10 Newton. Selisihnya 10 Newton. Nah, selisihnya ini adalah gaya Archimedes atau gaya apung. Ya, selisihnya, yaitu berat di udara dikurang berat di air, 10 Newton. Ini adalah Fa-nya, gaya Archimedesnya. Nah, sekarang yang ditanya berapa volumenya. Berapa volumenya. Nah, ini kan air ya. Jangan lupa kalau air itu rho-nya 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, ini kita tinggal masukkan saja. Fa sama dengan rho dikali G dikali V. 1000 dikali 10. Fa-nya tadi ini 10. Nah, ini V-nya dicari. Kan tadi kan saat dimasukkan ke dalam air seluruhnya, beratnya menjadi 90. Berarti V-nya ini adalah V keseluruhannya. Ya. Nah, sini tinggal hitung. Ya, jadi V itu sama dengan 10 dibagi, ini berapa? 10.000. Sama dengan V. Coret, coret. Nah, berarti V-nya ini adalah 0,001 meter kubik. Soal yang ketiga. Berat benda berkurang 2 Newton saat dimasukkan ke dalam air. Berapa berat benda yang hilang jika dimasukkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik? Nah, ini nih. Ya. Berat benda berkurang 2 Newton. Berkurang 2 Newton. Berarti 2 Newton ini apa ini? Ya, yang 2 Newton ini adalah Fa. Berkurang. Ya. Nah, ini saat dimasukkan ke dalam air yang rho-nya 1000 kg per meter kubik. Nah, sekarang
berapa berat yang hilang, berarti ditanya Fa lagi nih. Ini kita air, ini minyak tapi ya. Nah, ini air. Ini berapa? Kalau rho minyaknya ini, nah ini kita jadikan kilogram meter kubik. Berarti dikali 1000. Dikali 1000. Jadi di sini 800 kilogram per meter kubik ya. Kan 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik ya. Sehingga ini kita kalikan 1000. Jadi 800 kilogram per meter kubik. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya kan ya, ini kan ceritanya sama-sama dimasukkan semuanya. Yang di atas ini, yang di air nih dimasukkan ke dalam air, berarti seluruhnya. Yang kedua ini juga dimasukkan ke dalam minyak, berarti seluruhnya sama-sama seluruh bagian dimasukkan ke dalam air, ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu kan Fa itu sama dengan Rho kali G kali V, ya. Ini berbanding lurus. Jadi ini air, nah ini berbanding lurus. Nah, sehingga kita bisa buat saja jadi perbandingan Fa air per Fa minyak itu sama dengan rho air berbanding rho minyak. Ya. 2. Nah, di sini tidak ada. Rho A-nya 1000 dibagi 800. Nah, tinggal di otak-atik kan ya. 800 kali 2 jadi 2 dikali 800. Ini kali di sini. Maka ini per 1000 sama dengan gaya apung pada minyak. Nah, ini hilang 2. 2 kali 8 itu 16. 16 bagi 10 itu menjadi 1,6 ya. Jadi gaya apungnya adalah gaya apung pada minyak itu 1,6. 1,6 Newton. Artinya berat yang hilang ketika dicelupkan dalam minyak itu adalah 1,6 Newton. Oke, demikian video kali ini tentang hukum Archimedes. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.